Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Eklesia Poso yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur serta limpah terima kasih kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab oleh kasih kemurahannya lah pada saat ini kita boleh bersekutu dalam ibadah minggu, walaupun dilakukan di rumah kita masing-masing. Secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti pelayanan ibadah minggu Jemaat Eklesia Poso pada saat ini, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Dina Aryono, Sarjana Teologia, Vikaris Jemaat Eklesia Poso, bersama seluruh majelis Jemaat Eklesia Poso mengucapkan selamat beribadah. Biarlah pelayanan firman Tuhan hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Pada minggu ini kita akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Menjemput pelayanan firman Tuhan, jemaat dijemput untuk berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jemaat, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Menjemput pelayanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. PKJ nomor 13 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita teduh di hadapan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita sambut
dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Dalam persekutuan ibadah minggu pada saat ini, kita akan membaca kitab Mazmur secara bersama-sama. Mazmur pasal 103, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 103, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dengan rasa penyesalan kita mengakui segala dosa dan juga kesalahan kita kepada Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayat 6 dan ayat 12. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayat 6 dan ayat 12, kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait yang pertama sampai bait yang keempat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait yang pertama sampai bait yang keempat. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 berkata demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Untuk menyambut berita pengampunan dosa ini, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, bait yang pertama. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Persekutuan ibadah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Allah, karena itu disilahkan jemaat berdiri. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sambut pembacaan hukum Allah ini dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama dan bait yang kedua, seindah siang disinari terang. Seindah siang
Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum kita berdoa, kita siapkan Alkitab kita. Kejadian pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada ibadah saat ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat kita berhari Minggu, salam jumpa dalam kasih dan juga kemurahan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan, bahkan berkat dan pekerjaan tangan Tuhan yang selalu dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu persekutuan ibadah yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa cemas, rasa takut, ataupun kekhawatiran? Tentu di antara kita semua yang duduk beribadah dalam persekutuan ibadah minggu saat ini pernah mengalami semua hal tersebut. Apalagi di tengah kondisi, keadaan, bahkan situasi yang bisa dikatakan sangat-sangat menakutkan, sehingga adalah wajar jika kita mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran secara berlebih. Kurang lebih sudah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan, bahkan bisa dituntaskan. Bahkan kita semua yang ada pada saat ini, yang duduk bersama dalam pemberitaan firman Allah, menjadi saksi yang hidup tentang bagaimana ganasnya pandemi COVID-19 yang sudah menghilangkan begitu banyak nyawa dan juga menghilangkan begitu banyak pekerjaan dari saudara-saudara kekasih kita. Karena itu adalah hal yang sangat manusiawi jika kita semua hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan juga kecemasan. Bacaan kita pada saat ini, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Abraham. Kita akan melihat bagaimana ketaatan Abraham ketika
imannya diuji oleh Allah. Dan saya juga mengajak kita sekalian untuk melihat dari perspektif iman atau sudut pandang yang berbeda. Walaupun memang semua itu berkaitan juga dengan ketaatan Abraham. Firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang Tuhan yang menyediakan. Karena melihat bagaimana kesungguhan hati Abraham dan bagaimana ketaatan Abraham kepada Allah, sehingga dalam kebenaran firman pada saat ini dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah yang adalah sumber berkat mampu untuk mencukupi apa yang akan diperlukan oleh Abraham. Dan kesaksian Alkitab mengatakan bahwa ketika Ishak bertanya kepada Abraham, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Karena Ishak melihat bahwa kayu dan api sudah siap, tetapi korban bakaran tidak ada. Oleh karena itu dia bertanya kepada Abraham, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan Abraham menjawab dengan penuh keyakinan dan tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya. Dia berkata bahwa Allah yang akan menyediakan. Tentu ini adalah sebuah perkataan yang didasari dengan keyakinan iman bahwa Abraham benar-benar memahami Allah sebagai satu-satunya pemberi berkat dan sumber berkat dalam kehidupannya. Bahkan Allah mampu memberikan apa yang dia perlukan, mencukupi apa yang dia butuhkan, sekalipun itu tidak terfikirkan oleh Abraham. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah, dan inilah yang perlu kita garis bawahi sebagai sesuatu yang penting dalam perenungan pemberitaan firman Allah dalam ibadah minggu pada saat ini. Benar bahwa karena iman dan keyakinan Abraham yang sungguh-sungguh, bahkan karena ketulusan hatinya, Allah menyediakan domba jantan sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan menggantikan Ishak anaknya. Sehingga Ishak tidak lagi dijadikan persembahan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara tidak langsung dari sini kita dapat melihat bahwa imanlah yang akan menyelamatkan kita. Dan karena iman kita menjadi selamat, bahkan karena iman pula, berkat akan terus mengalir dalam perjalanan kehidupan kita semua. Persekutuan ibadah yang terkasih. Tentu keadaan, situasi, kondisi yang kita alami pada saat ini benar-benar membuat kita bergumul dan sangat-sangat bergumul. Karena pandemi COVID-19 yang membuat kita merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Karena kita tidak tahu bagaimana pergerakan virus yang kecil, yang tidak kelihatan itu dapat membunuh, bahkan menghilangkan begitu banyak nyawa. Kita berperang bertahun-tahun untuk melawan virus corona yang ada. Ketakutan kita alami, kecemasan menghantui, bahkan kekhawatiran menjadi makanan kita setiap hari. Ditambah lagi dengan bunyi sirene ambulans yang tiap hari kita dengar. Dan itu membuat iman kita menjadi goyah, bahkan imun kita menjadi melemah. Belum lagi virus corona itu yang merubah semua tatanan kehidupan umat manusia. Bahkan virus corona yang kecil itu dapat membatasi ruang dan juga gerak manusia. Dan realita yang ada, kita melihat bahwa kehidupan kita sangatlah berbeda dengan kehidupan yang dahulu. Semua kegiatan sosial dibatasi. Kegiatan yang melibatkan orang banyak pun tidak lagi diizinkan. Bahkan masa PPKM menjadi diperpanjang.
Sungguh, ini merupakan pergumulan yang sangat-sangat membebani kehidupan kita. Disinilah keimanan kita benar-benar diuji. Apakah ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran kita yang berlebih akan mengalahkan kita? Akankah kita menyepelekan kemahakuasaan Allah yang adalah sumber kehidupan, bahkan Dia berkuasa merubah kehidupan kita? Layaknya iman Abraham, kita pun dituntut untuk memiliki iman yang demikian. Kita yakin tentang apa yang kita imani, dan kita tidak ragu-ragu tentang apa yang kita yakini. Karena ketika kita percaya, maka kita akan benar-benar menerima berkat daripada Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa Allah tidak akan membiarkan kita untuk larut dalam pergumulan. Dia tidak akan membiarkan kita untuk terus-menerus hidup dalam kesengsaraan dan menderita karena persoalan kehidupan kita. Tetapi Dia yang Maha Kuasa akan melepaskan kita dari segala pergumulan jika kita percaya bahwa Dia akan bekerja atas kehidupan kita dan kuasanya menjadi nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam masalah, ada yang sementara menjalani masa karantina atau isolasi mandiri di tempat kita masing-masing. Bahkan mungkin ada yang sementara berduka karena kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi. Dan bahkan ada orang yang bertanya kepada Tuhan, sampai kapankah derita pergumulan yang mendunia bahkan badai besar ini akan menghantam kehidupan kita? Jawabannya terletak pada keimanan kita. Ketika kita percaya Allah yang mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita, maka percayalah juga bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita dan akan menyelesaikan pergumulan ini. Percayalah saudara-saudara bahwa masalah yang kita hadapi tidaklah lebih besar daripada Allah kita. Karena Dia sanggup untuk memulihkan kita dan juga bangsa ini jika pertobatan benar-benar terjadi atas kehidupan kita. Jika banyak orang melihat pandemi COVID-19 sebagai sebuah hukuman dari Allah, maka baiklah kita semua melihat dari perspektif iman atau sudut pandang yang berbeda, bahwa pandemi COVID-19 terjadi sebagai alat Tuhan untuk membuat manusia kembali kepada kehidupan yang baik. Mungkin selama ini banyak orang yang hidupnya tidak terarah, banyak orang yang hidupnya tidak teratur, banyak orang yang hidupnya tidak lagi disiplin, banyak orang yang hidup tidak lagi mementingkan Tuhan. Sehingga lewat pandemi COVID-19, kita diajar untuk menintrospeksi diri, untuk mengoreksi pribadi dan juga kehidupan kita. Bahkan kita dituntut untuk selalu berserah kepada Tuhan dan meminta hikmat-Nya bekerja supaya kita lebih bijak lagi dalam menjalani kehidupan ini. Persekutuan ibadah yang terkasih, realita yang ada menunjukkan bahwa manusia mau, bahwa manusia ingin agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan juga hilang dari kehidupan kita. Tetapi begitu banyak orang pula yang tidak lagi hidup dituntun oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Seperti contoh, pada akhir-akhir ini kita sedang merayakan pengucapan syukur tahunan jemaat di tempat kita masing-masing. Sudah ada himbauan, sudah ada arahan, bahkan telah ada edaran supaya kita tidak lagi berkumpul mengunjungi orang yang merayakan padungku, atau tidak lagi untuk open house atau menerima tamu. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan
Bahwa begitu banyak orang yang tidak lagi hidup berhikmat, pergi berkumpul-kumpul, tidak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan begitu banyak kegiatan yang dilakukan yang melibatkan banyak orang. Ini adalah contoh kehidupan yang tidak lagi didasari oleh hikmat yang bersumber daripada Allah. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemerintah adalah bagian dari kerajaan Allah. Mereka adalah wakil Allah untuk menyampaikan segala sesuatu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendengarkan pemerintah, maka secara tidak langsung kita juga tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka firman seperti yang disampaikan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, yaitu Tuhan yang menyediakan, tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Karena Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan jika kita taat akan perintah dan kehendak Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, bahwa iman dan keyakinan yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kapan kita tidak hidup taat, kapan kita lalai dalam menjalani kehidupan ini, kapan kita mengabaikan sesuatu yang penting, maka disitulah celah pergumulan akan masuk dalam kehidupan kita. Karena kelalaian kita adalah jalan masuknya iblis yang akan menghancurkan kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan kita semua. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepadanya hikmat supaya kita semakin bijaksana menjalani kehidupan ini. Jika kita tidak mampu untuk membahagiakan orang lain, setidaknya kita tidak melukai mereka. Selamat kita merenungkan diri, menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan dituntun oleh kebenaran firman. Tuhan menolong kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman dalam ibadah saat ini, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Karena itu disilahkan jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada ibadah sejati kasih
Jemaat disilahkan duduk. Matius 6 ayat 19 sampai 21 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima." Di bawah amanat firman Tuhan ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendoakan persembahan disilakan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita memuji Tuhan, PKJ 149, baitnya yang pertama. PKJ 149, bait yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bersama-sama kita mendengarkan penyampaian warta jemaat.
Warta Jemaat Minggu tanggal 19 September 2021. Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor 463 garing GKST garing KSDM garing 2021 tentang penempatan tenaga vikaris. Menimbang nomor 1 dan seterusnya. Mengingat 1. Tata Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada tata laksana bab 5 pasal 67 sampai 77. 2. Keputusan Sidang Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke-46 tahun 2016 memperhatikan 1. Surat Keputusan Majelis Sinode GKST nomor 331 garing GKST garing KSDM garing 2021 tanggal 14 Juli 2021. 2. Keputusan Rapat Majelis Sinode GKST tanggal 16 Agustus 2021 memutuskan menetapkan pertama, menempatkan Saudara Dina Letvilia Aryono Sarjana Teologia di Jemaat Eklesia Poso Klasis Poso Kota untuk menjalankan tugas masa vikariat selama 2 tahun. Tuhan kiranya memberkati dalam pelaksanaan tugas. Kedua, hal-hal yang menyangkut optimalisasi tugas dan fungsi sebagai tenaga vikaris di Jemaat Eklesia Poso diatur bersama Majelis Sinode, Majelis Klasis, dan Majelis Jemaat sebagai mentor. Ketiga, gaji jaminan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Eklesia Poso sebesar 80% dari gaji pokok sebesar Rp698.622 per bulan. Keempat, surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan menurut perlunya. Ditetapkan di Tentena pada tanggal 16 Agustus 2021. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah dicap dan ditanda tangani Ketua Umum Pendeta Jefferson Rense MTH, Sekretaris Umum Pendeta Julianus Tolevo STH MA. Tembusan disampaikan kepada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian kekasih kita Saudari Dina Aryono STH yang sebelumnya selaku tenaga magang di Jemaat Eklesia Poso. Namun dengan surat keputusan Majelis Sinode GKST ini, maka terhitung mulai tanggal 1 September 2021 telah resmi menjadi vikaris selama 2 tahun di Jemaat GKST Eklesia Poso. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa dalam ibadah saat ini, yaitu yang pertama, yang berhari ulang tahun, anak Claudi Mohubu yang ke-6 tahun, dan juga untuk perpuluhan keluarga Surapatambo. Kita juga akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Eklesia Poso, bahkan semua kita yang menonton siaran YouTube pada saat ini di tempat kita masing-masing, dan kita akan mendoakan mereka yang sementara isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing. Karena itu kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mempersembahkan ungkapan syukur, rasa terima kasih kami kepada Tuhan bahwa pekerjaan tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan bahwa kasih-Mu yang besar, yang memampukan bahkan melayakkan kami semua untuk menikmati hari baru pada saat ini. Bahkan kami boleh dijaga, dilindungi, disertai sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, menikmati kebenaran firman yang telah disampaikan dalam persekutuan ibadah saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun langkah perjalanan kehidupan kami untuk terus taat seperti Abraham. Bahkan firman-Mu ini yang akan kami pegang selalu untuk meneguhkan iman dan juga keyakinan kami, melakukan apa yang baik, hidup berhikmat, menjalani kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami semua supaya kebenaran firman yang kami dengar saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup taat dan hidup setia menjalani kehidupan ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara, keluarga-keluarga yang mempersembahkan korban syukur mereka kepada Tuhan atas segala penyataan pemberkatan Allah dalam kehidupan mereka masing-masing. Anak Claudi Mohubu yang menikmati anugerah Tuhan atas ketambahan usia 1 tahun lagi menjadi 6 tahun. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kehebatannya, bukan karena kemampuan dan juga kehebatan orang tuanya, tetapi semuanya karena cinta dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu ya Tuhan, di usia yang bertambah ini, kami serahkan kehidupan anak terkasih kami ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupannya. Ketika dia hidup bertumbuh dan berkembang, dia akan hidup bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kepada Tuhan. Bahkan dia akan menjadi anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua, bahkan dengar-dengaran dan takut kepada Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan sukacita akan menjadi bagian dan milik kehidupan dari adik kekasih kami ini. Ya Bapa di sorga, sempurnakanlah ungkapan syukur dan sukacitanya atas ketambahan usia yang boleh dia rasakan. Diberkatilah kedua orang tuanya dalam menjalani kehidupan setiap hari. Biarlah kasih dan pemberkatan Tuhan juga menjadi milik dan bagian kehidupan keluarga ini. Bapa yang baik, gembala kami mau berdoa bagi keluarga Surapatambo yang membawa persembahan perpuluhan mereka. Kami percaya mereka membawa semuanya ini karena mereka mengimani bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, selalu menganugerahkan berkat dalam kehidupan mereka lewat usaha dan pekerjaan yang mereka jalani. Karena itu ya Bapa di sorga, diberkatilah persembahan yang telah diberikan pada saat ini, sehingga persembahan ini dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah jemaat kami, jemaat Eklesia. Diberkatilah keluarga Surapatambo yang telah memberikan persembahan ini. Kehidupan mereka
usaha, bahkan pekerjaan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan, dan apa yang mereka lakukan akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga semua yang mereka jalani akan mendatangkan berkat yang berasal daripada Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan kehidupan mereka setiap hari. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, baik mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, baik mereka yang pada saat ini menjalani masa-masa karantina di tempat mereka masing-masing, mereka yang berduka juga Tuhan berkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan menangkan. Biarlah mereka terus ada dalam topangan kasih Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari segala pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, doa kami bagi pemerintah bangsa negara kami bersama seluruh aparat dan juga tim kesehatan yang ada. Kasih Tuhan menyertai setiap langkah perjalanan hidup mereka, bahkan ketika mereka bekerja melakukan usaha pekerjaan mereka. Kasih Tuhan juga yang akan menopang, melindungi kehidupan mereka. Bapa yang baik, doa kami bagi jemaat Tuhan, jemaat eklesia, bahkan semua jemaat yang boleh menyaksikan siaran di channel YouTube ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah berkat Tuhan ada menjadi milik mereka masing-masing. Bahkan kehidupan rumah tangga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka dalam tugas tanggung jawab kehidupan mereka juga ada dalam pemberkatan tangan Allah. Masa depan yang terbaik kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan anak-anak terkasih. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat yang ada bersama dengan pengurus-pengurus kategorial, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, balas jerilah pelayanan mereka dengan berkat-Mu yang melimpah, sehingga mereka akan merasakan sukacita untuk terus melayani Tuhan melalui anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan, baik yang akan menuju ke kota Poso ataupun yang akan keluar dari kota Poso, kasih dan keselamatan bahkan perlindungan akan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, seminggu akan kami jalani dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Diberkatilah kami semua, dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sambut kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu dipersilahkan jemaat berdiri. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, bait yang pertama dan bait yang kedua, janji yang manis.
persekutuan ibadah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari, lakukanlah kebenaran firman yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Majelis Jemaat GKST Eklesia Poso mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.